Memahami perang dagang Amerika-China tanpa panik. Analisa ekonomi makro oleh Saham Gue, hubungan Amerika dan China akan melalui periode panjang yang penuh ketegangan dan ujian. Sejak China bergabung dalam sistem global melalui WTO di Doha pada tahun 2001, pertumbuhan ekonominya luar biasa. Dalam istilah real, PDB China tumbuh 7 kali lipat, 9 kali lipat dalam RMB, dan 11 kali lipat dalam dolar Amerika. Ini menciptakan semacam penyesalan Amerika, bahwa mungkin mereka seharusnya tidak membantu integrasi China ke dalam sistem global. Karena alih-alih menjadi mitra, China kini dianggap terlalu besar dan membahayakan dominasi Amerika. Ketegangan ini diperparah oleh kekhawatiran Amerika dan sebagian Barat akan arah evolusi masyarakatnya sendiri dibandingkan dengan efektivitas sistem China. Maka terbentuklah semacam pola hubungan yang akan terus berosilasi, kadang damai dan diplomatis, kadang muncul dalam bentuk konflik proksi atau ketegangan terbuka, misalnya di Taiwan, Myanmar, atau Laut Cina Selatan. Ada kekhawatiran bahwa China pada suatu saat akan menantang dominasi global Amerika, bukan dengan cara seperti Uni Soviet dulu yang berbasis ideologi, melainkan dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan kontrol sistemik yang sangat terkoordinasi. Namun, pendekatan China sangat berbeda secara mendasar. Untuk memahami masyarakat China, dibutuhkan lensa yang berbeda dari yang biasa digunakan untuk memahami masyarakat Barat. China adalah peradaban yang unik karena memiliki populasi sangat besar, 1,4 miliar jiwa, dan sangat homogen secara budaya dan etnis, lebih dari 90% adalah suku Han. Mereka memiliki satu sistem penulisan dan satu narasi sejarah yang menyatukan bangsa, meskipun bahasa lisan mereka seringkali tidak saling dapat dimengerti antar daerah. Homogenitas ini bukan hasil dari satu kebijakan negara, tapi bagian dari DNA peradaban China. Mereka cenderung lebih suka tinggal di masyarakat yang homogen, dan saat ada krisis atau tekanan, sistem kontrol sosial dan politik diaktifkan secara masif. Ini terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Tindakan karantina dan penguncian dilakukan dengan disiplin tinggi. Bagi orang non-Cina, sistem ini mungkin terasa terlalu menekan, tapi bagi masyarakat Cina, ini adalah bagian dari kesepakatan sosial yang diterima. Kecenderungan Cina untuk menutup diri juga punya akar historis panjang. Seperti siklus dalam sejarah dinasti mereka, membangun tembok, menarik diri dari dunia luar, dan melindungi diri dari pengaruh asing. Sistem kontrol mereka sangat luas, mencakup pertahanan fisik, informasi, dan mobilisasi cadangan sipil, seperti yang terlihat dari respons pandemi. Selama pandemi, banyak media Barat menggambarkan Cina gagal. Padahal justru sebaliknya, Cina berhasil menjaga produksi pangan dan industri tetap berjalan, sementara negara-negara lain lumpuh, bekerja dari rumah, dan menunggu paket logistik datang. Saat dunia mengunci diri, kapal-kapal barang tetap pergi ke Cina untuk mengisi ulang pasokan manufaktur, bahkan jika harus mengangkut kontainer kosong. Sementara biaya pengiriman laut melonjak dari $2.000 menjadi $5.000 bahkan $7.000 per kontainer, industri Cina tetap produktif. Ketika Cina akhirnya membuka diri kembali, mereka langsung mendominasi pasar mobil listrik global. BYD sekarang menjadi produsen mobil terbesar di dunia dan Cina menjadi pengekspor mobil terbesar, sebagian besar dari sektor kendaraan listrik. Poin utamanya adalah bahwa homogenitas Cina dan sistem yang terkoordinasi secara vertikal dapat menjadi kekuatan besar, tetapi juga menjadi titik lemah ketika sistem itu runtuh. Dalam sejarah panjang Cina,
Ketika mereka mengatakan tidak memiliki ambisi imperialis, itu mungkin benar, karena mengelola wilayah dan masyarakat asing yang sangat berbeda memang bukan kekuatan mereka. Ini membuat kesalahan persepsi dari pihak Barat yang berpikir bahwa ketika Cina tumbuh besar, ia akan menjadi seperti kekuatan kolonial Eropa atau Amerika. Jika suatu hari PDB per kapita Cina mencapai setengah dari Amerika, total ekonomi mereka bisa 2 kali lipat dari Amerika. Dalam skenario itu, Cina bisa saja menyamai gabungan ekonomi Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Ini akan menjadi pergeseran gravitasi ekonomi global yang luar biasa, dan siapapun yang tidak memahami arah pergerakannya bisa tertabrak oleh kekuatan besar itu. Memahami fenomena Cina bukan hanya penting, tapi krusial bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk memainkan peran sebagai penyeimbang antara Amerika dan Cina, serta antara Cina dan India. Dengan strategi yang tepat, kita dapat mengambil keuntungan dari kerjasama dan persaingan dua kekuatan besar itu, dan membentuk lingkungan kawasan yang stabil dan sejahtera. Jadi bagaimana pemirsa? Apakah ini kesempatan realistis atau hanya fata morgana?